tanggal 19 Maret 2023 di balai pertama. Kami ucapkan selamat beribadah, selamat berbakti, dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, remaja muda yang mengikuti ibadah secara online, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mohon kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat sebuah lagu, Sungguh Indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang butuh. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita berdoa. Di hadapan-Mu yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, kami berdiri dan datang beribadah dalam bait-Mu. Kuduskanlah hati pikiran kami, ruangan ini, dan biarlah Kau tahbiskan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kau tahbiskan juga semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan yang masih bergegas tibakanlah dengan selamat, tidak ada yang kurang apa-apa, penuh dengan sukacita atas pimpinan dan jamaah Tuhan pada kami. Biarlah kami merasakan kuasa ibadah ini
memberkati kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Sehingga kami pulang dihentar dengan damai. Karena ibadah itu kami rasakan kegunaannya untuk sekarang dan hari esok kami. Kami usir anasir kuasa kegelapan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan semua keluar engkau roh-roh jahat dari ruangan, dari pikiran hati kami. Biarlah roh Allah memberikan kami damai, sejahtera, tuntunan, dan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Tuhan, ampunilah dosa. Kami perlu kamu. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru, yang kami tahu yang mampu pulihkan segala sesuatu.
sudah memiliki segala-galanya. Amin. Tuhanlah jawaban pergumulan kita dan pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian terakhir. Ya. Tuhanku yang heran. Ku dapat damai yang belum pernah ku rasa, serta sukacita yang besar. Sejak ku serahkan segenap hidupku pada Tuhan Juru Selamatku, ku telah terima kekayaan surgawi oleh anugerah ilahi. Harta itu kekal yang di firman Tuhan, yang tak dapat dibinasakan. Ajaiblah Tuhan, dan sungguh heran semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kor sekali lagi, ajaiblah. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kita berdoa. Benar Tuhan, Allah kami Allah yang heran, pembuat keajaiban dalam semua perjalanan hidup kami. Kami percaya Allah ada di tengah-tengah kami dan membelai kami dengan tangan kasih-Mu dan berkata kepada kami bahwa Allah sanggup menolong kami, memulihkan dan menyembuhkan kami Tuhan. Mujizat masih ada bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kami akan seperti Maria duduk dekat kami Tuhan, mendengar taburan firman Allah yang menghilangkan segala ketakutan dan kegelisahan.
menciptakan bagi kami apa yang belum ada menjadi ada, bahkan memberi pengharapan yang berlimpah-limpah di tengah dunia yang tidak bisa diandalkan. Kami mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Belailah, peluklah kami, pulihkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dan sekolah minggu di bawah. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Mazmur 14. Mazmur 14 ayat yang pertama sampai yang terakhir. Mazmur pasal 14 ada yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Kebebalan manusia untuk memimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah becat. Ya, semua manusia sudah menyeleweng dan becat di mata Tuhan. Teruskan. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Ya. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud dan orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Ya, kita akan lihat dari Mazmur 14, kebebalan manusia. Jadi perikop di atas judulnya ini, kebebalan manusia. Ya, kalau kita lihat di ayat yang pertama, orang bebal dalam hatinya berkata tidak ada Allah. Kita lihat dulu kebebalan dari manusia. Jadi memang kalau orang disebut bebal itu melebihi orang bodoh. Ya, kalau dalam penyakit ini stadium akhir. Ya, penyakit kanker stadium paling akhir. Kalau bodoh masih penyakit biasa. Tapi kalau sudah bebal, ini sudah tidak bisa lagi diobati. Dan kalau orang bodoh disebut atau dikaitkan dengan ketidaktahuan, ya kalau orang bodoh. Tapi kalau orang bebal adalah orang yang mengetahui, tetapi itulah kalau orang bebal, dia juga ketika mengetahui tapi tidak melakukan. Dalam kitab Amsal disebutkan bahwa orang bebal adalah orang yang selalu mengulangi kebodohannya. Dan dengan kata lain, dia tahu itu kesalahan, tetapi dia masih tetap melakukan kesalahannya dan sering jatuh dalam lubang yang dibuatnya sendiri. Dan lubang itu dibuat di depannya sendiri sehingga dia terperosok. Dan dalam Alkitab, bangsa yang disebut bangsa bebal adalah bangsa Israel, bukan bangsa lain, ya, tetapi bangsa umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan itu memilih bangsa yang paling keras, yang paling tegar tengkuk di dunia. Itu bangsa Israel, bangsa yang disebut juga urat besi, bangsa yang keras kepala, bangsa yang bebal. Bahkan ada yang disebut juga bangsa yang bangsa TOLOL. Itulah Israel. Ya. Jadi kita lihat di sini, orang bebal dalam hatinya berkata tidak ada Allah. Ini tanda
Yang kita lihat dari Mazmur yang ke-14 banyak tanda-tanda dari orang bebal, tapi kita akan bahas adalah dia berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Jadi yang tanda utama dari orang bebal dari Mazmur 14 ini, dia mengakui dalam hatinya tidak ada Allah. Kalau disebut orang yang tidak mengakui Allah, kita tahu orang ateis ya, orang yang dia tidak mengakui adanya Tuhan. Dia berpikir bahwa dunia ini jadi dengan begitu saja, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur segala sesuatu, karena ilmu pengetahuan mereka itu yang sudah begitu hebat dibandingkan kita. Akhirnya mereka mengakui tidak ada Allah. Ya, dari banyaknya orang di dunia ini hampir sekitar 8 miliar ya. 8 miliar orang di dunia ini, penduduk dunia atau populasi dunia. Itu sekitar 1,2 miliar orang mengaku bahwa mereka ateis. Kalau dalam penelitian disebut inilah adalah ateis secara teori, dikatakan ya, mereka mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan negara yang paling banyak ateis Jepang itu hampir seluruhnya ya, 65% paling banyak. Amerika juga sekitar 25%-an. Itu padahal adalah orang-orang pintar, orang-orang sebenarnya mereka beragama, ya, mayoritas mereka adalah Kristen. Tetapi sekalipun mereka Kristen, banyak juga dari mereka ateis. Orang Cina itu hampir banyak ateis juga, ya. Jadi banyak macamnya, ada ateis, ada agnostik, ada non-teisme, banyak sekali istilah-istilah. Tetapi hampir rata-rata mereka mengakui dan meragukan keberadaan Tuhan. Ya, hampir 1,2 miliar. Wah, jadi bagaimana banyaknya manusia di dunia ini tidak beragama, tidak mengakui adanya Tuhan. Tetapi juga ada namanya ateis secara praktis, secara praktek. Nah, kita akan lihat sekarang dalam Mazmur 4 ini, mereka berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Nah, jadi tanda utama orang semacam ini atau orang yang beragama, orang yang kenal Tuhan, orang yang sebenarnya mereka tahu adanya pencipta langit dan bumi, tetapi mereka dalam hatinya, dalam perbuatannya tidak mengakui adanya Tuhan. Yang pertama, Yesaya 1 ayat yang keempat. Yesaya 1 ayat yang keempat. Yang pertama, orang ini meninggalkan Tuhan, menista Tuhan dan membelakangi Tuhan. Ya, berarti orang ini sudah pernah hidup bersama dengan Tuhan, sudah pernah mengetahui dan mengenal Tuhan. Yesaya 1 ayat yang keempat, Demikianlah firman Tuhan. ya, Celakalah bangsa yang berdosa, ya, celakalah bangsa yang berdosa. kaum yang syarat dengan kesalahan, Ya, inilah Israel. keturunan yang jahat-jahat, Ya, anak-anak yang berlaku buruk, meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Ya. Allah Israel. ya, jadi hati-hati sebagai orang tua kita. Kalau kita sebagai orang tua, kita bisa menurunkan dosa, ya, menurunkan dosa kepada anak, sehingga anak itu juga mengikuti jalannya orang tua, teladan orang tua, sehingga anak-anak pun berlaku buruk, keturunannya berlaku jahat. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia.
sudah sering menerangkan bahwa dunia ini atau bumi ini dibagi hanya dari dua keadaan saja, yang gelap dan yang terang. Sekali bumi itu membelakangi matahari, terjadilah kegelapan. Sekali kita membelakangi Tuhan, terjadilah kegelapan yang begitu gelap. Nah, orang yang meninggalkan Tuhan adalah juga orang yang membelakangi Tuhan. Nah, kita saat ini memang ya belum sampai pada taraf ini. Kita belum meninggalkan Tuhan, belum membelakangi Tuhan. Sehingga kehidupan kita masih terjaga, masih ada terang yang sesungguhnya. Terang itu telah datang dan terang itu nyata bagi kita. Terang itu kehidupan. Ya, ketika kita menghadap pada Tuhan, kita diberi terang. Ya, jadi orang yang berpaling sampai meninggalkan Tuhan. Ya, biasanya karena ada berhala. Nah, Israel itu tidak meninggalkan Tuhan bukan karena tidak ada sesuatu, tapi mereka itu meninggalkan Tuhan karena ada yang disembah selain daripada Tuhan. Inilah hukum yang pertama sebenarnya. Ya, hukum yang pertama, jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Yang kedua, jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Kedua hukum ini saja sudah membuat Tuhan murka, sakit hatinya. Akhirnya mereka melanggar hukum-hukum yang lainnya. Hukum yang tiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Jadi untuk mengasihi Tuhan, Israel begitu jauh karena mereka ada ilah lain, berhala. Ulangan 32 ayat 21. Nah, inilah yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan karena ada ilah lain. Ulangan 32 ayat 21. Ulangan 32 Ayat 21. demikian firman Tuhan. Mereka membangkitkan cemburuku. Ya, jadi mereka itu adalah Israel membangkitkan cemburuku Dengan yang bukan Allah. dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku. Ya, Dengan berhala mereka. ya. Sebab Pertama, mereka menimbulkan cemburu dengan yang bukan Allah. Yang kedua, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala. Yang pertama bukan Allah, yang kedua berhala. Ya, ini salah satu. Ini seperti sama tetapi berbeda. Ya. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, ya, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. ya. Terima kasih. Jadi Israel akhirnya membangkitkan cemburu Tuhan dengan yang bukan Allah. Dan juga setelah itu dia membangkitkan cemburu Tuhan dengan berhala. Hukum satu, hukum yang kedua dari hukum Taurat sudah dilanggar oleh Israel. Sekarang yang kedua, nah, yang tadi yang pertama, tanda orang yang berkata dalam hatinya tidak ada Allah, tidak mengakui ada Allah. Yang pertama adalah prakteknya meninggalkan Tuhan. Ya, kalau sekarang yang paling ekstrimnya meninggalkan kekristenan. Tapi yang kedua kita lihat orang yang berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Yang kedua tidak peduli dengan keberadaan Allah. Mazmur 10 ayat yang keempat. Mazmur yang 10 ayat yang keempat. Mazmur 10 ayat yang keempat. Kata orang fasik itu Ya. dengan batang hidung ke atas, Ya, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. ya. Jadi orang fasik tidak peduli dengan keberadaan Tuhan karena mereka angkuh, ya berpikir Allah tidak ada.
itulah seluruh pikirannya. Ya, itulah seluruh pikirannya. Cukup situ. Kita lihat dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan orang berdosa tidak peduli akan Tuhan. Karena angkuhnya ia berpikir Allah tidak ada. Nah, kalau yang pertama, tanda orang yang berpikir tidak ada Allah, meninggalkan Tuhan. Nah, yang kedua, tanda orang yang berpikir tidak ada Allah adalah orang yang selalu melakukan dosa. Ini disebut juga orang bebal. Ya, sehingga mudah sekali berbuat dosa. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Ya. Allah itu ada di sekitar kita. Bahkan Dia ada di surga untuk melihat kita, untuk memantau setiap kehidupan kita. Tapi orang yang mengaku bahwa dalam hatinya tidak ada Allah, akhirnya dia tidak peduli Allah itu ada atau tidak, sehingga mudah sekali berbuat dosa. Ya, yang mereka hanya pedulikan kepuasan mereka, yang mereka pedulikan hanyalah dosa, yang mereka pedulikan hanya diri sendiri, ya, kesenangannya. Sehingga orang-orang semacam ini ciri utamanya adalah tidak takut akan Tuhan. Ya, tidak peduli akhirnya dengan keberadaan Tuhan. Tetapi kita akan fokus yang ketiga, tanda orang yang mengaku dalam hatinya tidak ada Allah. Yang terakhir, Roma 3 ayat yang ke-11. Tidak mencari Allah. Demikian firman Tuhan, ya. Tidak mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Iya. Nah, jadi yang ketiga, tanda orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dalam hatinya. Yang ketiga adalah tidak mencari Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, mengapa orang sukar sekali mencari Tuhan? Ya, jawabannya itu dalam Amsal 1 ayat 22. Orang sukar sekali dalam mencari Amsal 1 ayat ke-22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada pencemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Iya, nah, karena banyak orang tidak mencari Tuhan atau suka mencari Tuhan karena orang itu mencintai dan mengasihi keadaannya yang sekarang. Kalau sekarang dalam keadaan tidak ada iman, dia lebih suka dalam keadaan yang tidak memiliki iman. Dalam keputusasaan, orang lebih suka kadang-kadang dibandingkan dia mencari Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan. Nah, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan dalam keadaan malas, masih cinta dalam keadaan kemalasan. Inilah orang-orang yang mengaku akhirnya dalam hati tidak ada Allah, sekalipun dia mengenal Tuhan. Ya. Teruskan boleh. Ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ya. Maka aku juga akan menertawakan celakamu dan akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ya. Teruskan.
Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ya. Nah, inilah orang-orang yang hidupnya tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan. Padahal Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan itu tidak jauh dalam kehidupan kita. Dan orang-orang ini akhirnya tidak mencari Tuhan. Dalam kisah raja-raja di Yehuda, banyak sekali raja-raja di Yehuda yang percaya akan Tuhan, tetapi banyak juga dari raja-raja Yehuda hidupnya itu setengah-setengah. Ya, karena mereka tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Contohnya itu adalah Raja Usia. Ya, dalam riwayat Raja Usia, dia hidup benar di mata Tuhan. Tetapi ada perkataan, tetapi tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak dijauhkannya berhala. Nah, jadi kalau orang Israel atau Raja Yehuda, saya katakan Raja Yehuda itu kalau misalnya sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan, mereka itu membuat keputusan, membuang berhala-berhala, menghancurkan tugu-tugu berhala. Itu Hizkia, Yosia, orang-orang yang sungguh-sungguh, Daud. Tetapi Raja Yehuda banyak sekali yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Manase dan banyak lain sebagainya. Nah, jadi kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya. Yang pertama, kalau Tuhan itu menjadi sumber kepuasan. Ya. Kalau Tuhan menjadi sumber kepuasan. Nah, kalau Tuhan tidak menjadi sumber kepuasan, bisa dipastikan kita akan mencari Tuhan itu setengah-setengah. Setengah tiang, tidak sungguh-sungguh. Dalam Amsal 2 ayat yang keempat, kalau kita mencari Tuhan itu kita harus seperti mencari perak. Kita harus mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ya, itu dalam Amsal 2 ayat yang keempat. Jika engkau mencarinya, mencari Tuhan, mencari hikmat seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ya, kita baca saja dalam Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga. Dari hal kerajaan surga. Ya, kita lihat hal kerajaan surga. Tuhan umpamakan dari yang kecil. Dari yang kecil itu benih, seperti biji sesawi. Matius 13, ya. Matius 13, boleh baca dulu dari perikopnya saja. Matius 13 ayat yang pertama, perikopnya saja. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, dari hal yang kecil. Yang kedua dari ayat yang ke-24. Perumpamaan tentang lalang di antara Ya, gandum. ayat yang ke-31. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ya, jadi Tuhan mengumpamakan firman Tuhan atau kerajaan surga. Dan lebih dalam lagi adalah Yesus, dia seumpama seperti biji yang kecil. Teruskan sampai di ayat yang ke-44. Sekarang meningkat. Perumpamaan surga seperti harta yang terpendam, harta yang mahal. Ya, Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. nah ini perumpamaan tentang hal kita mencari kerajaan surga. Kita baca dari ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Ya, Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. ya. Boleh lanjutkan? Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga,
Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, kita pasti mengetahuilah para pedagang ya tentang membeli dan menjual. Berarti kita mencari keuntungan, ya, mencari batin. Ya, tidak mungkin kita menjual rugi, tetapi menjual itu pasti melebihi apa yang menjadi modalnya. Begitu juga kerajaan surga. Jadi Tuhan harus menjadi sumber kepuasan. Sumber kepuasan itu ada sukacita. Ya, artinya bagi kita hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan harta yang terpendam, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Ya, pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, jadi sebenarnya firman Tuhan, kerajaan sorga itu adalah harta yang tidak ternilai. Saudara percaya? Ada amin? Kalau tidak ternilai berarti harganya mahal. Jadi kita harus menghargai. Jadi kalau orang yang mencari Tuhan, pertama itu ada rasa, ada menghargai. Ya, perasaan menghargai firman Tuhan itu setinggi-tingginya. Ya, saya sering mendengar kesaksian. Ya, kalau almarhum Pendeta Pan Hesel, dia adalah orang yang kaya, yang menerima wahyu tabernakel. Dia adalah orang yang ternama ya, di perusahaan itu. Gajinya besar sekali, sangat mahal dia bagi perusahaan itu. Harganya begitu mahal. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, mengenal pengajaran ini, dia tinggalkan semuanya. Ini harga yang begitu tinggi kepada firman. Ya, jadi dia menghargai firman itu begitu tinggi. Dia jual semua hartanya. Ya, dalam kisah orang kaya yang bodoh, Tuhan katakan jualah seluruh hartamu. Sebenarnya orang kaya ini mau mendapatkan harta yang terpendam, tetapi dia lebih memilih harta yang terlihat. Karena harta yang terpendam ini kadang-kadang tidak bisa dilihat. Ya, memang kalau untuk kita mengikuti Tuhan, jarang sekali kita menghargai firman Tuhan dengan setinggi-tingginya. Jarang sekali kita menghargai Tuhan dengan setinggi-tingginya. Nah, artinya buat kita di sini kita menghargai firman Tuhan sebagai harta yang tidak ternilai dan tersembunyi. Artinya itu tersembunyi, rahasia. Kalau rahasia itu tidak bisa diketahui semua orang. Coba bayangkan di rumah ini ada harta di dalamnya, ada harta karunnya senilai 1 triliun. Wah, emas semua isinya. Misalnya harga rumah ini 10 M. Kita pasti akan sebisa mungkin punya uang 10 M misalnya. Ya. Atau tempat di mana saja kita beli. Tapi kita tahu apa yang kita dapatkan melebihi apa yang kita keluarkan. Ya, di Arab Saudi maaf saja, tanah-tanah di sana itu kering, tidak berharga. Ya, tapi orang pintar, dia cari mana tempat sumber uang. Ya, begitu tandusnya di sana. Tapi kita lihat mineral itu, minyak-minyak itu memang tidak nampak di permukaan. Ya, tidak berharga tanah itu. Tapi ketika tanah itu sudah menghasilkan, kita lihat satu negara itu makmur. Nah, itulah harta terpendam. Harta terpendam itu melebihi emas. Kalau emas itu
Saya yakin ya cuma di bagian situ saja ada emas. Tapi kalau misalnya minyak dibor itu tidak perlu seluruhnya dibor, tapi cukup titiknya saja kita dapatkan di situ ada minyak. Itulah harta yang berharga. Karena orang tidak mau membelinya di tanah yang tandus. Tapi orang yang punya hikmat, dia tahu di mana ada sumber keuangan, sumber segala sesuatu. Nah, harta yang terpendam ini di ladang yang tidak dipagari, artinya bisa didapatkan oleh semua orang, ya, tidak dijaga. Tapi kita lihat, kalau kita menemukan harta yang terpendam, yang pertama menghargai, yang kedua berkorban. Nah, ini kalau kita mencari Tuhan tanpa pengorbanan, seperti kita mencari uang sedikit, ya. Kalau kita mencari uang 100.000, mana lebih pengorbanannya orang mendapatkan uang 1 miliar. Yang pengorbanannya pasti berbeda. 100.000 mungkin kita hanya mengemis saja bisa dapat. Tapi untuk 1 M kita dapat, kita harus berkorban. Ya, untuk mendapatkan rumah kita harus berkorban. Ya. Kita lihat di sini, ketika dia sudah mendapatkannya, dipendamkannya lagi akhirnya hartanya. Ya, jadi bukan harta karun ya. Kalau harta karun kita sudah dapat di laut ya, yang tidak ada tuannya. Tetapi kalau disebut harta terpendam, di sini ada di ladang. Setelah didapatkan, dia tidak ambil, tapi dipendamkan lagi. Jadi ada aturannya untuk mendapatkan harta yang terpendam. Itu kita menghargai karena begitu mahal. Yang kedua berkorban. Di sini dia korbankan seluruh miliknya. Nah, ini kalau orang mempercayai Tuhan sumber kepuasan, dia akan mencari Tuhan. Dia akan hargai setinggi-tingginya dan berkorban apapun demi Tuhan. Ada amin? Kalau kita tidak mau berkorban, pengikut kita perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Beberapa minggu belakangannya, maaf saja, hujan ada di pagi hari Minggu, setengahnya tidak hadir. Ya, memang kalau punya anak memang berat. Tapi saya lihat di online, ternyata sedikit juga yang hadir, yang ikuti. Ternyata pada mengikutinya secara tunda ya. Mungkin secara tunda, ya mudah-mudahan lah, kalau tidak secara live. Nah, jadi untuk ikut Tuhan itu pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Ada amin? Untuk melayani Tuhan juga ada harga yang harus dibayar. Apalagi untuk masuk surga. Di sini orang ini menjual seluruh miliknya. Apakah orang ini bodoh? Tidak. Mengapa orang tidak mau menjual miliknya? Karena dia tidak tahu di ladangnya Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, ada harta terpendam. Harta terpendam ini tidak kasat mata. Ya, bukan berarti hantu ya. Tidak kasat mata, itu nyata, tetapi ada di dalam. Kalau kita menggali firman Tuhan, menggali terus kita akan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Dalam Roma dikatakan, Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta. Boleh kita baca saja Kolose 2 ayat yang ketiga. Kolose 2 ayat yang ketiga, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. ya, dalam dia ada tersembunyi, berarti tidak terlihat. Tersembunyi juga artinya tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Tersembunyi juga berarti ada yang harus dikorbankan dari dalam kita untuk mencari. Ya, kalau tersembunyi tidak mungkin kita tidak mencarinya. Pasti kita mencari.
Segala sesuatu yang tersembunyi pasti kita akan mencarinya. Kalau terlihat itu bukan tersembunyi. Ya. Jadi untuk mencari Tuhan ada hal-hal yang harus kita ketahui. Kita harus menghargai Tuhan setinggi-tingginya. Dan yang kedua harus berkorban. Dan yang ketiga kita kembali Matius 44. Ya. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia. Nah, jadi kalau mencari Tuhan itu yang ketiga harus ada sukacita. Harus ada sukacita. Sukacita saat mencarinya. Sukacita saat mengejarnya. Dan sukacita saat memilikinya. Karena dia tahu nilai yang dia dapatkan nanti lebih besar dari apa yang dia sudah keluarkan. Ya, saya kemarin ada teman satu angkatan, dia punya suami. Saya tanya iseng-iseng, Om dari Papua ya? Ya dari Papua. Berapa kira-kira ongkosnya Om untuk untuk persekutuan di tempat ini di Malang? Dia punya anak itu 3. Punya anak 3. Satu masih di bawah 2 tahun, yang satunya itu sudah bayar full tiket pesawat. Saya tanya berapa satu orang Om? Ya, kira-kira satu orang itu 3 juta. Untuk mendengar firman Tuhan. Saya kaget. Kalau saya ke Malang, habis satu orang itu masih 300.000 lah. 300.000 ada diskonnya juga. Cari diskon lah saya. Orang tua ada diskon juga 20% lansia. Ya sekitar 1 juta lah sekali berangkat. Tetapi mereka itu sekali berangkat, saya hitung-hitung dari pesawatnya saja sudah 12 juta. Bayangkan. Pulang pergi 24 juta untuk mendengar firman Tuhan. Ada sukacita ketika dia berkorban. Ada sukacita ketika dia mencari firman Tuhan. Ya, kalau saya pikir ya udahlah, ikuti aja ibadah secara online. Ya kan ya? Tapi dia tidak. Dia lebih menghargai persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah. Karena setiap mengikuti persekutuan dia sering datang. Dia selalu datang, saya lihat. Ya. Selama saya ikuti persekutuan, dia juga ada. Bayangkan 24 juta itu baru tiket pesawat saja, belum yang lain-lain. Itu bisa sampai 25, 26 untuk mendengar firman saja. Apakah dia rugi? Tidak. Karena ada sukacita. Ya, inilah hal yang perlu diketahui. Kalau kita ada sukacita dalam mencari Tuhan, ya, dalam mengejar, bahkan sampai memiliki. Ya, orang yang mencari pasti mendapat. Nah, bodohnya kita ketika kita beribadah, kita tidak cari Tuhan. Kita tidak cari firman Tuhan. Akhirnya kita tidak mendapat sesuatu dalam ibadah. Ya. Jadi kalau kita dalam ibadah, kita cari Tuhan, pasti ada kepuasan. Nah, sukacita ini sangkut pautnya dengan kepuasan. Ada kepuasan, ada sukacita. Jadi untuk mencari Tuhan, syaratnya itu ada kepuasan. Tuhan menjadi sumber kepuasan. Itu yang pertama. Itu baru yang pertama ya. Yang kedua, nah, jadi kalau kita mencari Tuhan, yang pertama tadi Tuhan adalah sumber kepuasan. Yang kedua,
Tuhan adalah sumber kebutuhan kita. Kebutuhan ini tidak bisa ditawar lagi. Ya, makan dan minum itu kebutuhan. Ada orang kemarin dia mencoba berpuasa 25 hari. Ya. Mungkin saya tidak tahu dia mau berpuasa 40 hari 40 malam, saya tidak tahu. Tapi cukuplah Tuhan yang berpuasa 40 hari 40 malam. Kita jangan coba-coba. Sakoid kita. Ya, karena manusia itu butuh makanan minum. Ya, kecuali ada yang orang menyelang ya apa sih puasa 12 jam selama sehari. Terserah, silakan. Berpuasa tidak ada aturan bakunya memang. Ya, tapi yang penting berpuasa itu merendahkan diri serendah-rendahnya, tidak makan dan tidak minum. Tapi kita jangan coba-coba puasa 40 hari 40 malam. Ya, yang bisa melakukan hanya Musa, itu 2 kali Musa. Ya, Elia dan Tuhan Yesus. Hanya 3 ini saja. Murid-muridnya tidak ada dalam Alkitab mereka berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi jangan aneh-aneh ya. Puasa 3 hari ada Esther. Tapi umat Tuhan tidak diajar 40 hari 40 malam. 30 hari juga tidak diajar. Apalagi ya 7 hari ada 7 hari. Ada gak? Saya lupa 7 hari ada 7 hari. Yang jelas puasa itu intinya adalah merendahkan diri sebenarnya, mematikan keinginan daging. Jangan kita berpuasa, daging itu malah terlihat. Wah, amarahnya, emosinya, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama tadi, Tuhan sumber kepuasan. Yang kedua, Tuhan adalah sumber kebutuhan. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita pada saat kita mencari Tuhan. Ya. Kalau ada rasa haus, inilah yang membuat kita butuh Tuhan. Kalau manusia tidak ada rasa haus dan rasa lapar, berarti manusia itu mati. Hanya orang mati yang tidak ada rasa haus dan lapar. Sekalipun ada makanan di depannya, kira-kira orang mati mau makan? Tidak ada rasa lagi lapar, tidak ada rasa haus. Tanda kalau rohani kita dipertanyakan, kalau sudah tidak ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan firman Tuhan, itu mati rohani kita. Tapi kalau kita masih hidup, rohani kita memerlukan Tuhan. Siapa yang butuh? Tuhan atau kita? Tuhan butuh kita atau kita butuh Tuhan? Kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang perlu Tuhan atau yang Tuhan, atau Tuhan yang perlu kita? Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Jadi jangan dibalik. Seolah-olah Tuhan yang membutuhkan kita. Di surga sana ada berlaksa-laksa malaikat yang menyembah Tuhan setiap saat. Ada orang-orang yang sudah disempurnakan, orang-orang benar, orang suci. Buat apa bangsa kafir? Sebenarnya Tuhan, kalau di dalam pikiran kita, buat apa Tuhan menolong bangsa kafir ya, yang begitu banyak ini? Seolah-olah Tuhan memerlukan kita. Tuhan memang mengasihi kita satu persatu. Tuhan juga sudah membuktikan kasih-Nya di atas Golgota. Tetapi pada saat kita dikasih oleh Tuhan, kita akhirnya harusnya menyadari keadaan kita, ya, menyadari keadaan kita, sehingga kita juga butuh Tuhan. Seperti makan, kita butuh makan. Minum juga kita butuh. Nah, jadi kalau mencari Tuhan tanpa ada rasa lapar dan haus, kita akan menjadi orang-orang yang mengakui akhirnya tidak ada Allah. Buat apa Allah itu?
rasa haus ini sangat kita perlukan pada akhir-akhir ini untuk beribadah, untuk mencari Tuhan. Rasa kepuasan juga harus ada kita rasakan. Kalau kita datang kepada Tuhan tidak ada rasa puas, akhirnya kita buat apalah ibadah. Kalau kita akan sama seperti orang-orang yang tidak beribadah, tidak ada sukacita. Aduh, kalau misalnya ibadah tidak sukacita, apakah orang itu mau datang lagi? Wah, sulit. Tapi kalau orang, maaf aja, kalau kita dilayani oleh seorang, kita puas. Misalnya kita berkunjung di rumah seseorang, wah, saya dilayani begitu menarik hati kita, begitu sukacita, saya pasti akan datang lagi. Nah, begitu juga kalau kita datang kepada Tuhan, ada rasa puas, ada sukacita, kita pasti akan tekun dalam mengikut Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengikuti Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ada sukacita, ada kepuasan? Apa kita merasa butuh ikut Tuhan? Apa kita merasa perlu Tuhan? Ayat terakhir, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya, bahkan dalam kisah nabi-nabi kecil dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon jaitun mengecewakan, hasilnya tidak berbuah, namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, ada rasa puas dalam Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi orang yang dalam hatinya mengakui adanya Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah ada. Artinya bahwa Allah ada adalah kita harus mempercayai bahwa Tuhan bukan sekedar ada, tetapi Tuhan itu ada, mengatur sepenuhnya dalam kehidupan kita, berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Itu mengakui bahwa Allah itu ada. Kita mengakui Allah itu berkuasa. Kita mengakui Allah itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Kita mengakui bahwa Allah itu tidak pernah gagal. Dia selalu berhasil dalam menepati janji-janjinya. Terus kan? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, ini yang kedua. Jadi orang yang mengakui adanya Allah, yang pertama, dia mempercayai Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya di sini Tuhan itu bisa dipercaya. Janjinya tidak pernah gagal. Apa yang Dia firmankan akan terjadi. Upah berarti tidak ada yang sia-sia. Ada amin. Ya, kalau orang bekerja pasti ada upahnya. Bukan kita itu tidak kerja rodi. Ya. Kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan segala sesuatu apa yang kita korbankan. Upahnya itu besar. Kadang-kadang saya pernah bertanya kepada anak sekolah minggu, ayo, misalnya hafalin ayat, nanti upahmu besar di surga. Mereka kadang-kadang ketika mendengar upahmu besar di surga, ya mereka lebih ingin upahnya yang ada di mata mereka sekarang. Nah, kita jangan seperti anak-anak kecil ini, karena mereka belum mengerti apa-apa. Upah kita memang ada di surga, tetapi upah kita juga berbentuk banyak hal. Perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan.
Selama ada di dunia ini kita juga mendapat upah. Ya. Mujizat Tuhan, kesembuhan, yang pertolongan yang ajaib, itu upah di dunia. Tapi lebih daripada itu kita mengejar upah yang ada di surga. Upah yang paling besar adalah dikatakan bertemu muka dengan Dia di surga. Ya, saya rindu sekali kita menyanyikan lagu tadi. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Ya, kita dapat harta yang sesungguhnya. Ya, di surga semua orang memuji Tuhan. Mereka menyaksikan Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Mereka akhirnya melihat Tuhan muka dengan muka. Apa yang mereka korbankan tidak ada yang sia-sia. Apa yang mereka sudah keluarkan tidak ada yang sia-sia. Saya undang Bapak Gembala untuk depan. Tuhanku yang heran. Sejak ku serahkan segenap hidupku pada Tuhan Juru Selamatku, ku telah terima kekayaan surgawi oleh sebab anugerah ilahi. Semuanya harta itu kekal, yakni firman Tuhan yang tak dapat dibinasakan. Ajaiblah, ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Lembutkan suara kur. Ajaiblah Tuhan.
Yesus itu memiliki segala-galanya. Di dalam Dia tersimpan harta yang terpendam, harta hikmat. Semua yang ada di surga ada di dalam Dia. Dia lebih besar daripada alam semesta. Oleh Dia alam semesta, langit dan singgasana diciptakan. Dia terlalu besar dan teramat besar. Tuhanmu, Tuhanku besar. Memiliki Yesus itu memiliki segala-galanya. Ada mujizat di dalam, ada keselamatan, ada petunjuk, ada kesembuhan bagi. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang membuka mata hati kami. Allah kami, Allah yang besar, Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang besar. Biarlah Engkau hidup di dalam kami. Hidupkanlah kami juga Tuhan. Gairahkan kami Tuhan untuk mencari perkara-perkara yang di atas, untuk mencari perkara-perkara surga, untuk mencari perkara yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh mata manusia. Itulah kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Hari ini kami datang beribadah, mendengar firman Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa, tolonglah anak-anakmu di tengah dunia yang semakin sukar dan sulit. Banyak tantangan, persoalan, sakit, penyakit dihadapi oleh dunia, oleh anak-anakmu. Tetapi Engkaulah tabib yang ajaib, Engkaulah penolong yang ajaib, dan Engkau tidak pernah gagal menolong kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah semua anak-anakmu lepas dari segala beban berat. Tuhan menanggung segala beban kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita jalankan persembahan seperti biasa. Kita nyanyikan, kita angkat lagu ya. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Yesus atas segala
yang sakit Mesa, Elkana ya dirawat di rumah sakit, kemudian Bapak Stanley, Mama Yesaya, Opu Kembar, Samuel, Felix, Pak Ateng, Ibu Ateng, siapa lagi? Ya. Mama Lisna ya, Mama Lisna. Ya, kita pagi berdiri, kita doakan mereka. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu Nesa, Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Sembuhkan juga Elkana yang dirawat oleh bilur-bilur, Tuhan disembuhkan. Bapak Stanley juga sembuhkan. Bapak Yesaya, Mama Yesaya juga engkau sembuhkan. Opu Kembar juga engkau tolong sembuhkan. Mama Hendra, juga Samuel Felix kami doakan engkau sembuhkan. Pak Ateng juga engkau pulihkan, sembuhkan. Bu Ateng juga engkau sembuhkan. Dan yang tidak disebut namanya, namun mereka mengikuti ibadah ini secara online ataupun tidak, kami berdoa mohon belas kasih kemurahan-Mu, lawatlah mereka, sembuhkan mereka. Juga kami berdoa buat Pak Dodi di Taman Kopo, supaya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, darah Yesus menguduskan semua mereka, kau sembuhkan di dalam nama Tuhan. Mujizat masih ada bagi kami. Kami percaya mujizat masih ada. Kami terima mujizat kesembuhan. Dan Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anakmu, aktivitas mereka yang bersekolah, yang bekerja. Tuhan berkati yang belum punya usaha pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan pada mereka. Ibu Susan, anak, mantu, cucu, semua berkati karena mereka sudah berbuat baik bagi nama-Mu. Pak RT kami juga, Pak RW kami, Pak Lurah, juga Pak Muspika Andir, juga Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI, Polri, MPR, DPR. Tuhan berkati sampai daripada tingkat 1, tingkat 2. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.